Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk pekan ini? Berikut rangkumannya. Narasi kecurangan terus jadi sorotan. Padahal, bila kecurangan jadi jalan untuk meraih kemenangan, pemerintahan macam apa yang akan rakyat dapatkan? Mengawali masa kampanye Pilpres di awal bulan ini, muncul pesan moral agar pemilu menghasilkan pemerintahan yang jujur, bukan hasil kecurangan. Berbagai elemen masyarakat tidak pernah lelah mendorong aparatur negara untuk bersikap dan bertindak profesional serta netral, baik aparat sipil, militer, serta polisi. Netralitas aparat jadi kunci pemilu yang jujur dan adil. Netralitas aparat juga jadi kunci agar proses pemilu mendapat kepercayaan masyarakat. Para pimpinan lembaga pun secara formal menggaungkan netralitas. Namun apakah pernyataan sejalan dengan perbuatan? Itulah yang perlu dibuktikan. Siap menang dan siap kalah adalah slogan yang selalu kita dengar setiap menjelang pesta demokrasi. Slogan ini jadi komitmen yang wajib dideklarasi. Artinya, bukan hasil akhir pemilu yang jadi ukuran kualitas demokrasi. Yang lebih penting adalah proses yang beretika dan jauh dari segala bentuk rekayasa. Bangsa kita bisa menerima kenyataan apapun. Bahkan bangsa kita menerima kenyataan apapun, baik itu pahit, getir, duka, nestapa, asalkan dia lahir dari perilaku yang berdasarkan nilai keadilan, nilai kepatutan, dan kepantasan. Sebaliknya, sejahtera apapun, semakmur apapun suatu bangsa, jika tidak ada keadilan di dalamnya, maka gugatan demi gugatanlah yang akan terus datang silih berganti. Keadilan adalah rasa. Keadilan adalah spiritualisme. Keadilan adalah nilai yang senantiasa membimbing manusia pada hidup yang sesuai dengan sunatullah. Sejarah dunia penuh dengan berbagai kisah penguasa yang berupaya untuk menjabat sepanjang masa. Di Rusia misalnya, Vladimir Putin naik ke puncak kekuasaan pada 1999 dan menjabat presiden 2 periode. Namun Putin mengakali konstitusi dengan berkuasa di balik layar sebagai Perdana Menteri. Pada 2012, Putin kembali memenangi Pilpres Rusia dan pada 2020, Putin menggolkan amandemen konstitusi agar dapat menjadi presiden 4 periode. Vladimir Putin menguasai semua lembaga strategis di Rusia. Pengerahan dukungan tidak hanya di kalangan aparat, namun juga sektor swasta yang terlibat oligarki. Upaya mengabadikan kekuasaan juga dilakukan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Jejak kekuasaan Erdogan dimulai pada 2003 dengan menjadi Perdana Menteri selama 3 periode. Pada 2014, Erdogan tampil dalam Pilpres karena dilarang maju kembali sebagai calon Perdana Menteri. Erdogan meloloskan referendum pada 2017 agar presiden dapat berkuasa seperti Perdana Menteri. Netralitas aparat negara jadi kunci pemilu yang jujur dan adil, baik aparatur sipil, aparat keamanan, maupun aparat penegak hukum. Pemilu merupakan evaluasi kebijakan. Melalui pemilu, rakyat menentukan apakah kebijakan saat ini layak dilanjutkan, harus dihentikan, atau cukup direvisi. Di Republik Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya
diserahkan kepada penguasa sebagai mandat. Hasil pemilu idealnya merefleksikan kebutuhan rakyat jelata, bukan ditunggangi kepentingan penguasa. Persoalannya, manuver penguasa telah menimbulkan syakwa sangka. Mengapa putusan MK harus cacat etika? Mengapa mayoritas penjabat kepala daerah di-drop dari Jakarta, terutama penjabat bupati dan wali kota yang berpotensi digunakan sebagai alat mobilisasi massa? Pemirsa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, netralitas berarti tidak memihak, tidak membantu atau mempersulit salah satu pihak. Sebuah studi yang dipublikasi dalam Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur pada 2022 menemukan pelanggaran prinsip netralitas politik aparatur negara mayoritas dimotivasi naik pangkat atau jabatan. Sebaliknya, kekuatan politik tergiur memberdayakan aparatur negara untuk memanfaatkan jaringan, akses, dan kewenangan. Indonesia pernah mengalami ideologi politik massa mengambang. Rakyat dianggap seperti bebek yang hanya mengikuti keinginan penguasa. Dianggap tidak punya aspirasi dan jika ada yang melawan akan diintimidasi. Saat itu aparatur negara diperlakukan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan. Mereka bekerja melenceng dari tugas utamanya sebagai pelayan warga. Mereka justru dikerahkan untuk menggalang dukungan dan memberangus perlawanan. Pesan moral aparat netral merupakan tema diskusi visi negarawan untuk pekan ini dan kita akan mengulas dan membahasnya bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV. Saya akan langsung menyapa Guru Besar Ilmu Hukum Profesor Dr. Hamid Awaludin. Selamat malam Prof. Hamid. Dan juga telah hadir di studio Metro TV Guru Besar Ilmu Politik Profesor Dr. Valina Singka Subekti. Selamat malam Prof. Selamat malam. Apa kabarnya Prof? Alhamdulillah. Baik ya. Dan di sebelah Prof. Valina telah hadir Guru Besar Ilmu Komunikasi Profesor Dr. Ibnu Hamad. Selamat malam Prof. Ibnu. Apa kabarnya? Baik. Kita akan mengulas mengenai pesan moral aparat netral, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, saya akan mulai langsung diskusi dari Prof. Ibnu terlebih dahulu. Prof, isu netralitas dan pemilu jujur dan juga adil ini kan kerap disoroti dan ini disorot dalam debat perdana dari Capres seperti itu. Dan kemudian ada perang narasi yang menjadi salah satu aspek kontestasi dalam demokrasi. Mungkin pemilih ada yang bingung, mungkin pemilih ada yang sudah jelas, tapi bagaimana kemudian mencari kejernihan di tengah kegaduhan? Iya. Netralitas itu dalam hal ini dalam pilpres atau pemilu ada dua, ada pelakunya, ada halayaknya. Dari pelaku sekarang ya, netralitas biasanya dikaitkan dengan aparat kan, seperti tadi ditayangkan juga. Sekarang aparat itu siapa sih sebetulnya? Aparatus dalam hal ini dari segi petugas, dia adalah seseorang yang diberi tugas oleh negara dalam hal ini melalui pemerintah dan dibayar. Ya, sekarang dari mana asal uang pembayaran untuk para aparat itu? Dari masyarakat yang dikumpulkan melalui pajak, dikumpulkan ke APBN atau APBD. Siapa yang membayar pajak? Semua masyarakat kan? Tidak hanya seorang dua orang. Sehingga kalaulah aparat itu sadar bahwa dia dibayar oleh semua masyarakat melalui pajak yang dikumpulkan oleh APBN APBD itu, seharusnya aparat itu bukan netral ya, tapi berpihak pada semua orang. Karena semua orang yang membayari dia kan. Begitu. Jadi netral lah aparat itu karena dia harus sadar bahwa dia itu dibayar oleh semua masyarakat. Bukan hanya seorang dua orang. Itu caranya kemudian mencari kejernihan di tengah kegaduhan ini. Dalam hal ini si pelakunya harus sadar, oh saya ini aparat dibayar oleh pajak negara ini. Dan yang membayari pajak negara itu bukan seorang dua orang, tapi semua masyarakat. Jadi saya harus melindungi semua masyarakat yang membayari saya. Begitu, seperti saya ini PNS nih kan. Saya harus berpihak pada semua orang karena saya dibayari oleh APBN. Oke. Baik, itu kuncinya seperti itu ya. Kalau saya membayarinya Prof. Valina atau Waludin,
saya kan kan gitu. Oke. Kita bergeser ke Prof. Hamid. Prof. Hamid, narasi melanggengkan kekuasaan tengah menjadi topik perbincangan nih, Prof. Sebagai mantan dubes di Rusia, ini pastinya banyak kemudian mengamati manuver politik dari seorang Putin gitu ya. Apakah ada kemirikan dinamika politik di dalam negeri dengan yang terjadi di Rusia? Pertama saya ingin katakan ada iklan furnitur. Berbunyi sebagai berikut. Sekali duduk lupa berdirinya. Itu likna itu ya, likna. Okay. Nah, begini. Kita tidak bisa pisahkan dengan rentetan kejadian masa lalu ini. Asumsi itu. Pertama, 2 tahun yang lalu ada isu mengubah konstitusi untuk menjadi 3 periode. Ya, itu dulu. Pada umumnya partai besar tidak mau. Kenapa? Mereka sudah siap dengan calonnya kan. Lalu tidak bisa itu muncul isu memperpanjang 3 tahun. Alasannya adalah karena COVID, tidak efektif pemerintahan. Tapi ini kan terbantah. Kenapa waktu di tengah COVID pemilihan kepala daerah boleh, tidak diperpanjang kan? Nah itu. Sekarang isu itu muncul, ya kan? Kenapa? Karena tiba-tiba ada orang dengan berbagai kiat didesakkan untuk menjadi calon atau peserta kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, yang didesakkan ini masih berkaitan dengan yang 2 peristiwa tadi, sehingga siapapun di Republik kita ini sah-sah saja berpikir seperti itu, bahwa ada aroma keinginan, ada gelagat kehendak untuk mengikuti jejak Putin, memperpanjang kekuasaan. Karena ternyata memang sekali duduk lupa berdirinya. Jangan pisahkan dengan rentetan ke belakang ini, kejadian ini. Dan artinya ada kemiripan memang dinamika politiknya seperti itu tidak bisa kemudian dilepaskan seperti itu ya, Nggak bisa. Bagaimana mungkin Anda melepas? Kalau nggak ada, tapi kan ada 2 rentetan kejadian 2 tahun terakhir ini kan, sehingga orang susah sekali mengatakan tidak ada kaitannya. Oke, baik, kita bergeser ke Prof. Alina. Prof. Alina, isu netralitas dan juga isu kecurangan sebetulnya selalu mewarnai nih setiap pesta demokrasi. Nah, bagaimana menurut Anda, penilaian Anda, catatan Anda, Prof. Alina, mengenai pemilu 2024 dibandingkan pada saat Prof. Alina dulu menjadi anggota KPU? Ya, saya kira memang yang paling penting untuk menghasilkan satu pemilu yang jujur, adil, dan demokratis itu adalah netralitas. Tidak hanya netralitas dari aparat ya, tapi terutama adalah netralitas dari penyelenggara pemilu. Sebab di dalam konstitusi kita hasil perubahan ketiga, itu pasal 22D, itu dikatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, mandirinya itu bisa mandiri sendiri, itu arti independen, non partisan. Jadi mesti independen, mesti netral dan bersikap imparsial. Gitu. Nah, ini penting sekali sebab kalau penyelenggara pemilunya itu tidak profesional, tidak netral dan tidak mandiri, maka kemudian penyelenggara pemilu tidak dapat memperlakukan setiap peserta pemilu, partai maupun para kandidatnya secara setara, dan juga tidak bisa memperlakukan pemilih juga secara setara. Dan begitu. Jadi ini akan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas dari hasil pemilihan umum. Jadi penting sekali netralitas dari penyelenggara pemilu, dan tadi itu yang tadi disampaikan ya, netralitas dari aparat, aparatur negara. Baik, Prof. Alima, kita lihat mengenai kinerja dari penyelenggara pemilu ataupun KPU sendiri terkait Pilpres ini. KPU ini sudah minimal 2 kali dikritik. Pertama mengenai menerima pendaftaran Gibran, dan yang kedua yang kemudian menjadi drama dan juga polemik adalah mengenai perubahan format debat. Sebagai orang yang pernah ada di DKPP, apakah Anda menilai ada indikasi KPU tidak netral, Prof. Alina? Ya, ini yang ramai ya dibahas ya oleh masyarakat kita ya. Saya kira ini juga ada kaitannya dengan soal kemandirian, betulnya ya. Misalnya mengenai tadi pertama mengenai pendaftaran
pasangan calon Prabowo Gibran ya. Meskipun sudah ada putusan dari MK, tapi kan PKPU-nya belum direvisi ya waktu itu. Jadi masih berlaku kan, artinya PKPU-nya masih mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku sebelum keluarnya putusan MK itu. Nah, saya kira kan mestinya itu mesti PKPU-nya dulu diperbaiki. Tapi belakangan kan mereka mengatakan bahwa ini mesti menunggu persetujuan dari Komisi 2 DPR begitu, untuk merubah PKPU. Nah, menurut saya sebetulnya ini menjadi kewenangan penuh dari penyelenggara KPU, sebab pasca putusan MK itu yang membatalkan ketentuan dalam undang-undang sebelumnya yang dikatakan bahwa konsultasi pada DPR itu bersifat mengikat, itu sudah dibatalkan oleh MK. Jadi tidak lagi bersifat mengikat. Jadi artinya Mahkamah Konstitusi itu benar-benar menjaga kemandirian, independensi dari penyelenggara pemilu. Jadi mestinya nggak perlu menunggu persetujuan dari dari DPR, perbaiki saja PKPU-nya. Jadi menurut Prof. Valina melihat ada indikasi apa ini? Kemandirian. Kemandirian ini harus benar-benar dipegang oleh penyelenggara pemilu supaya bisa menjadi wasit yang adil. Penyelenggara pemilu KPU itu kan wasit. Seperti kalau permainan sepak bola, kan ada wasitnya. Nah, dia harus benar-benar mandiri. Nah, itu salah satu indikasi. Termasuk juga mengenai debat capres-cawapres ya. Itu kan sebetulnya juga sudah jelas ya di dalam undang-undang ketentuannya seperti apa, dan di PKPU-nya itu yang agak abu-abu, ya, yang tidak persis seperti yang dikatakan dalam undang-undang. Nah, saya kira penyelenggara pemilu itu perlu untuk menyampaikan pada masyarakat, ya, untuk membangun kepercayaan masyarakat, ya, melalui PKPU yang benar-benar disusun melalui satu proses konsultasi publik gitu kan ya. Kadang-kadang kan ini dikonsultasi publik, tapi kadang-kadang tidak semua stakeholdersnya itu hadir di situ gitu. Atau kadang-kadang sudah konsultasi publik rupanya tidak sesuai dengan aspirasi masukan pada waktu konsultasi publik. Jadi masih benar-benar bisa menjaga kemandiriannya sehingga masyarakat percaya bahwa ini penyelenggaraan 2004 benar-benar di tangan yang bisa dipercaya, sehingga bisa menjadi wasit yang baik, hasilnya juga dipercaya. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan diskusi, tapi kita akan lihat kami telah melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial. Hasilnya mayoritas responden mengaku pesimis aparatur negara akan netral dalam pemilu serentak 2024. Kita akan lihat bersama. Dengan pertanyaan, Anda optimis ASN, Polri, TNI akan netral dalam pemilu serentak 2024? Jawabannya mendominasi mengatakan tidak sebanyak 61%, sementara 39% sisanya mengatakan iya. Tidak percaya 61%. Ya, kita ke Prof. Hamid. Prof. Hamid, kita mungkin percaya ya banyak kemudian aparatur negara yang memiliki hati nurani, ingin bekerja profesional. Tapi apa landasan hukum bagi mereka untuk menolak jika kemudian perintahnya datang dari struktur yang paling atas nih, Prof? Ya. Pertama yang ingin saya katakan ya, kalau ada organ negara, aparat negara yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu, itu sangat inkonstitusional. Kenapa? Secara normatif, dasar undang-undang pemilu kita kan jelas. Asasnya kan, jujur dan adil. Kata adilnya itu ditujukan hanya kepada orang atau ke organ negara yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Yaitu siapa? Penyelenggara pemilu dan kekuasaan. Termasuk di dalamnya aparat negara. Itu kata adil itu. Kan tidak mungkin kata adil ditujukan kepada peserta pemilu kan? Tidak ada kekuasaannya itu peserta pemilu. Yang punya kekuasaan adalah negara dan penyelenggara pemilu. Nah, ini kan sudah merebak kemana-mana ini cerita kan. Gelagat ini sudah merebak kemana-mana seperti yang Metro katakan tadi, pejabat bupati, penjabat wali kota, kok di drop dari atas kementerian. Dulunya kan tidak. Cukup eselon 2 dari kantor gubernur kan. Sekarang kok banyak. Tiba-tiba di drop. Nah, orang pun mulai bertanya, ada apa ini?
Satu. Ya. Yang kedua, proses pemilihan pencalonan presiden ini ada sesuatu di mana orang pesimis tentang kejujuran itu kan. Kasus MK misalnya, satu. Ya kan? Dan rentetan yang lain. Sehingga ketika orang mengatakan, saya pesimis, ini ada kejujuran. Wajar saja. Coba Anda bandingkan ya. Sejak kita reformasi, ini pemilu keempat kalinya kita selenggarakan. Kelima atau keempat? Kelima. Ya, kelima ya Bu ya? 4 sebelumnya tidak pernah rakyat sepesimis sekarang. Semua pemilu setelah reformasi itu disambut dengan entusiasme tinggi, optimisme tinggi, ya, dan bahkan kecelakaan pun tidak pernah dibayangkan dulu waktu pemilu-pemilu. Tapi kenapa sekarang orang semua saling memandang kan Bu Valina ya? Boleh nggak ini pemilu berjalan baik ya? Apa yang terjadi ke depan? Kenapa? Karena memang ada gelagat yang orang saksikan, terutama netralitas aparat negara. Nah, tentu aparat negara mengatakan tidak kan? Kita tunggu hasilnya. Saya berdoa moga betul-betul aparat negara netral. Ya. Karena kosnya tinggi sekali nih. Kalau tidak netral, kenapa? Ya Anda semua punya HP kan? Dengan mudah Anda mengetahui pejabat lokal, pejabat daerah, berlaku curang, apa kan? Semua bisa direkam apa. Bahayanya kalau dipaksakan dengan cara ini, hasilnya nanti tidak legitimate dan menimbulkan keriuhan. Dan pemilu bisa dikatakan batal secara hukum. Apa mau? Kosnya tinggi sekali itu. Oke, baik. Kita bergeser ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu mengenai gelagat. Ini kan ada narasi inkonsistensi perkataan dan perbuatan pimpinan eksekutif. Apakah himbauan hingga ancaman untuk aparat tidak netral memang hanya sekedar lip service semata nih Prof. Ibnu? Saya ingin lebih jauh dari itu karena seperti dalam permainan olahraga, curang itu ada dua. Dalam permainan, dalam pengaturan skor. Saya khawatir yang dalam pengaturan skor mudah-mudahan nggak terjadi yang dikhawatirkan oleh Pak Hamid. Sebab kalau curangnya dalam permainan, misalnya menyenggol apa gitu kan kelihatan oleh penonton. Saat tidak netral kelihatan. Tapi kalau pengaturan skor kan nggak kelihatan. Saya khawatir justru dalam pengaturan skor itu yang harus diwaspadai oleh semua warga negara. Gitu. Dan pengaturan skor itu mulai dari perhitungan mulai dari TPS sampai atas. Gimana kita mengawasinya? Seperti saya dari luar tidak punya kemampuan memantau skor ini benar-benar sesuai dengan realitas enggak sih? Gitu. Ini bentuk pesimis juga dari Prof. Ibnu ya? Bukan, mengingatkan maksud saya. Gitu. Kan ini forum visi kenegarawan, kan? Kenegarawan kira-kira begitu. Kan ini yang harus kita waspadai. Betul. Kalau ngikuti logikanya Pak Hamid tadi kan mahal kosnya. Kalau sampai orang tidak percaya dengan hasilnya. Karena itu pernyataan dari seorang tokoh yang menyebut jangan sampai ada kecurangan lagi. Ingat nggak pernyataan itu? Kalau ada kata lagi, berarti pernah dong. Kecuali pernyataannya begini, jangan sampai ada kecurangan. Itu belum lagi berarti. Tapi ini kan bunyinya jangan sampai ada kecurangan lagi. Loh, berarti pernah curang. Nah, kali ini jangan dong gitu. Karena itu siapa yang tahu mengenai bahwa skor itu benar-benar sesuai dengan permainannya, yang mengetahui lah begitu, bukan seperti saya yang ada di luar, yang ada di dalam penyelenggara pemilu itu. Karena itu mari kita himbau, selain menghindari kecurangan dalam permainannya, tapi juga jangan curang dalam pengaturan skornya. Gitu maksud saya. Oke, baik. Ngeri hasilnya ini. Ngeri sedap. Baik Bapak-Bapak dan juga Ibu Valina, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Untuk segmen selanjutnya, jejak pendapat serupa menghasilkan mayoritas responden mempercayai berbagai narasi kecurangan menjelang pemilu serentak 2024. Dan kita akan mengulasnya sesaat lagi.
Pemirsa, kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Hasilnya mayoritas responden pesimis penyelenggara pemilu akan netral dan profesional. Kita lihat hasil dari polling. Dengan pertanyaan apakah penyelenggara pemilu akan netral dan profesional, jawabannya 70% mengatakan tidak dan 30% sisanya mengatakan iya. Ya, Prof. Valina, bagaimana Anda mengomentari hasil polling yang ternyata responden ini pesimis loh. Penyelenggara pemilu akan netral dan juga profesional. Prof. Valina kan pernah di KPU, pernah di DKPP, seperti itu tanggapannya. Pak Hamid juga pernah di KPU. Oke, kita mulai dari sama-sama dulu. Reuni ya. Ini. 20 tahun yang lalu. Iya. Oke, kita mulai dari Prof. Valina terlebih dahulu. Ya, saya memberi catatan khusus ini ya mengenai hasil survei sederhana ini yang memotret mengenai ketidakpercayaan masyarakat. Betul. Bahwa pemilu ini penyelenggara pemilu akan netral dan profesional. Dan 70% tadi hasilnya. Nah, ini berita yang tidak baik menurut saya, dan kalau mau diambil sisi positifnya, ini menjadi masukan dan tantangan ya bagi penyelenggara pemilu untuk membuktikan bahwa mereka itu bisa netral dan profesional. Sebab kalau tidak, seperti tadi dikatakan oleh Pak Hamid dan Prof. Hamid, Prof ya, panggilnya Prof kan, bukan Pak Hamid, Prof. Hamid dan Prof. Ibnu tadi kan sudah menyinggung ya mengenai betapa bahayanya buat kita begitu untuk Indonesia apabila pemilu ini tidak jujur dan adil atau curang gitu ya, manipulatif, sehingga hasilnya tidak dipercaya oleh masyarakat, dan kalau tidak dipercaya kan menjadi tidak legitimate mereka yang terpilih, baik itu anggota parlemen maupun presiden dan wakil presiden terpilih, dan itu berbahaya untuk kedepannya untuk kita semua karena bisa menyebabkan menurunnya ya soliditas dalam masyarakat kita. Gitu. Nah, yang kedua saya kira memang ini menjadi masalah kita, masalah besar ya buat penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya untuk penghitungan suara atau counting, vote counting itu, karena kita masih manual. Jadi penghitungan suaranya berjenjang ya dari TPS ke PPK, ke kabupaten kota, kemudian provinsi, baru ke pusat tabulasi nasional Jakarta di kantor KPU itu. Itu memerlukan waktu sekitar 30 hari, 1 bulan, kita baru tahu hasilnya. Gitu. Sementara pada pihak lain, sekarang ini sebelum hari pemungutan penghitungan suara sudah banyak survei-survei, terutama untuk yang capres-cawapres ya. Padahal survei itu kan belum dapat kita pegang ya untuk menggambarkan apa yang sesungguhnya, pendapat masyarakat sesungguhnya. Sebab tadi kan Prof. Ibnu mengatakan itu survei itu hanya data sewaktu. Data sewaktu dan 12 hari gitu ya. Kira-kira 12 hari. Nah, kadang-kadang ini kan dipegang menjadi acuan ya. Nanti kalau mereka yang kemudian tidak muncul sebagai pemenang mengatakan, oh survei saya selalu di atas kok sekarang kok. Nah ini menurut saya adalah ke depan saya kira mesti harus ada reformasi teknis penyelenggaraan pemiluan, terutama untuk pemungutan penghitungan suara, khusus counting vote itu, penghitungan suara. Kayak sudah nggak bisa lagi manual, kita mesti menggunakan teknologi informasi ke depannya ini, supaya suara pemenang itu mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya. Gitu. Itu tanggapan dari Prof. Valina. Bagaimana dengan Prof. Hamid? Ya, saya sangat setuju ya bahwa critical point dalam keseluruhan pemilihan kita ini adanya nanti dalam perhitungan suara, terutama level kecamatan. PPK namanya, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kenapa? Di kecamatan itu kan dikumpul dari TPS. Katakanlah kecamatan X membawahi 200 TPS. Tiap TPS maksimum 300. Waktu TPS mungkin probability kecurangan hitung agak-agak susah, terbatas itu. Karena kan hanya 300 maksimum. Pada saat dibawa ke kecamatan inilah yang saya khawatirkan nanti.
ya. Karena nanti selesai di sini baru dibawa ke kecamatan. Di sini mengendap. Ya kan, tidak langsung pada malam itu. Harus diawasi betul level kecamatan ini. Dari kecamatan berjenjang ke kabupaten, kota. Sekali lagi di sini juga harus. Kemudian dibawa ke mana? Ke provinsi dan seterusnya. Terlepas dari ini, untuk level TPS, tiap orang betul-betul harus mengetahui berapa jumlah pemilih yang terdaftar hari itu. Ya, kemudian cross check berapa sampai penutupan TPS, berapa yang menggunakan hak suaranya. Jangan sampai misalnya yang terdaftar 300, yang menggunakan hak suara hanya let's say 70 atau 100, tapi akumulasi hitungan dikatakan 300. Nah, itu semua bisa terjadi. Jadi memang karena sistemnya manual, ya pengawasnya harus juga manual. Bagaimana caranya mengawasi dengan elektronik kalau sistem hitungannya manual? Ya itu benar sekali tuh, Ya. Prof. Hamid. Jual beli suara banyak terjadi di PPK. Jadi suara TPS tadi itu yang digabung gitu ya, Ya. masuk PPK, itu seringkali itu tidak mencerminkan suara sesungguhnya TPS gitu. Nah itu vote trading, vote buying itu terjadi di PPK. Itu memang empirik, hasil riset begitu mengatakan. Dan di DKPP, waktu itu saya menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, pelanggaran etik itu paling banyak itu mengenai netralitas, satu. Lalu kedua adalah jual beli suara itu. Tiga, bribery, suap. Penyelenggara disuap untuk supaya mengubah suara. Jadi modusnya itu kolaborasi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilihan umum. Apakah itu kandidat ataukah partai. Tapi karena kita kan sistem pemilu proporsional, daftar calon terbuka dan penetapan calon terpilih berdasarkan popular vote. Jadi kandidatnya. Gitu. Baik. Nah, kita akan juga menyimak hasil dari jejak pendapat berikutnya, karena tidak hanya penyelenggara pemilu yang diragukan integritasnya, jejak pendapat serupa menghasilkan mayoritas responden mempercayai penyalahgunaan aparat untuk menemani pemilu 2024. Pertanyaan dari pollingnya, Anda percaya narasi penyalahgunaan aparat untuk memenangi pemilu 2024? Jawabannya percaya 76% dan mengatakan tidak 24%. Mungkin kita akan kembali lagi ke Prof. Valina ya. Apakah pemilu 2024 ini rawan gugatan pelanggaran dari TSM itu sendiri? Bagaimana? Apakah kemudian pemilu 2024 ini memang akan rawan gugatan pelanggaran seperti itu? Mudah-mudahan tidak ya. Tapi makanya di sini peran dari Bawaslu, ya kan? Kan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu menjadi tugas dari Bawaslu untuk mengawasi netralitas dari aparat itu, apakah itu ASN dan TNI Polri. Jadi bagaimana Bawaslu kita ini kan sudah bersifat nasional juga dan tetap ini Bawaslu ada di tingkat pusat, ada di provinsi, kabupaten, kecamatan, Prof. Hamid. Dan sekarang di tiap TPS juga ada satu pengawas pemilu. Nah ini kan sebetulnya kalau dari segi fasilitasi penyelenggara untuk pengawasan ini kan sudah cukup baik menurut saya. Masalahnya adalah apakah para pengawas pemilu itu memahami tugas dan kewajibannya sebagai pengawas pemilu dan tahu bagaimana cara mengawasi pemilu dan ngerti nggak makna pemilu itu. Untuk apa? Baik, Prof. Valina. Itu masalah kita. Kita ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, tadi dilihat dari hasil polling bagaimana kemudian mayoritas responden mempercayai penyalahgunaan aparat untuk memenangi pemilu 2024. Kemudian di jejak pendapat sebelumnya ada mayoritas responden pesimis penyelenggara pemilu akan netral dan profesional. Padahal kan sebetulnya semestinya kita sudah tidak lagi berdebat soal netralitas aparatur negara. Aturannya sudah jelas, sanksinya sudah ada, sudah diatur, sudah jelas. Tapi kenapa ini selalu muncul soal seperti penyakit musiman, Prof. Ibnu? Dari diskusi tadi, kita sampai pada penilaian bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini mengalami krisis komunikasi kalau dalam istilah kami di dunia ilmu komunikasi. Krisis komunikasi, krisis kepercayaan tadi, kan reputasi menjadi diragukan kan? Bagaimana cara menjawabnya?
kalau dari segi tindakan menunjukkan bahwa para aparat ini netral ya. Tapi yang sedang ditunggu oleh masyarakat dan paling tidak saya gitu, belum pernah mendengar ada pernyataan dari para pihak tadi. Tidak, kami tetap akan netral gitu misalnya. Tidak, kami profesional. Belum ada pernyataan dari para pihak itu. Komitmen untuk menjawab kritik masyarakat. Pernah dapat rilis misalnya Metro TV bahwa kami dari para pihak tadi tidak benar, masyarakat menuding kami ini tidak profesional. Kami misalnya punya SOP, punya ini. Kan belum pernah ada kita mendengar jaminan dari para pihak itu bahwa kami ini tetap akan profesional, bahwa kami ini netral, bahwa kami ini. Belum pernah dengar kan kita. Padahal ini udah memasuki situasi krisis kan. Kalau dibiarkan kan makin tidak percaya gitu orang. Setidak-tidaknya humas dari para pihak itu melalui atau membuka diri kepada wartawan atau kepada para jurnalis untuk menyatakan tidak, kami bikin press conference misalnya. Harus ada langkah-langkah dan upaya ketegasan seperti itu ya, Prof. Iya, supaya juga jangan terus bergulir pesimisme ini kan. Gitu maksud saya. Di segmen berikutnya Bapak-bapak dan juga Ibu Valina, kita akan lanjutkan diskusi. Kita akan mengulas mengenai jejak pendapat di media sosial yang hasilnya mayoritas responden khawatir pemilu serentak 2024 tidak berlangsung jujur dan adil. Hasil polling mengenai apakah pemilu serentak 2024 akan berlangsung jujur dan adil, ternyata yang menjawab tidak adalah 75% dan yang menjawab iya 25%. Kita mungkin dari Prof. Hamid sekaligus ini menjadi closing statement ya, melihat kemudian hasil dari jejak pendapat dan diskusi mengenai pesan moral aparat netral untuk kali ini, bagaimana Prof. Hamid? Ya, sangat sederhana. Jangan pertaruhkan nasib bangsa dengan perintah dari atas ke bawah. Luar biasa dosa Anda semua ini. Kalau Anda punya kewenangan untuk berlaku adil dan treat orang secara fair, tapi Anda justru menyalahgunakan, Anda sangat berdosa. Karena pemilu adalah taruhan kehidupan bangsa 5 tahun ke depan. Kedua statement saya memegang teguh prinsip pemilu yang berbunyi predictable procedure, unpredictable result. Itulah hakikat pemilu yang jujur dan adil. Karena itu sekarang saya ingin sekali mengatakan, tolong para peserta pemilu, terutama pemilihan presiden, jangan melempar isu bahwa pemilihan umum 1 putaran. Karena itu Anda dengan mudah dicurigai nanti menggunakan semua cara untuk mencapai keinginan Anda 1 putaran. Terima kasih. Oke, baik. Prof. Valina. Ya, saya prihatin ya membaca tadi hasil survei 75% nggak percaya pemilu akan jurdil 2024. Nah, ini menjadi masukan buat penyelenggara, terutama sekali lagi, mereka itu punya tugas yang bersejarah untuk 2024 ini. Sebab ini menentukan. Turning point-nya ini 2024 menuju nanti 2045 kan kita ingin menghasilkan itu kan Indonesia emas 2045, pintu masuknya ini 2024 ini. Jadi penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP kan tripartit istilahnya ya, penyelenggara pemilu 3 lembaga, KPU eksekutif, Bawaslu pengawasnya, DKPP pengawas etiknya. Ini mereka ini bertiga lembaga ini dan para anggotanya beserta Sekretaris Jenderal itu mesti benar-benar memahami ya mengenai tugas sejarah ini. Jadi bukan semata-mata menyelenggarakan pemilu secara teknis prosedural. Pokoknya jalan gitu ya. Soal kualitas, soal integriti itu terserah nanti bagaimana. Nah ini tidak boleh. Jadi mereka harus speak up
Mereka harus berbicara pada publik untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita akan bekerja benar-benar secara profesional, menjaga netralitas, bersikap imparsial, sehingga memastikan pemilu ini benar-benar bisa jujur, adil, dan demokratis. Jadi mereka mesti speak up, baik itu KPU-nya, Bawaslu-nya maupun DKPP-nya. Itu harapan dari saya. Oke, Prof. Ibnu, ini kan kepercayaan memang terkait persepsi ya. Bagaimana kemudian mengembalikan kepercayaan publik itu sendiri, Prof. Ibnu? Kita harus bicara juga dalam netralitas konteks ya. Saya punya catatan di Google, tentu cari aja gampang. Kita ini pemilu dalam konteks masyarakatnya rata-rata pendidikannya 8,77 tahun. Jadi kita menjalankan pemilu dengan masyarakatnya yang rata-rata lama sekolahnya 8,77 tahun. Belum lulus SMP, Prof, jadinya. Iya, memang. Apa ya jadinya dalam situasi demikian? Kita di sini ngomong netralitas. Maka kita himbau sekali lagi kepada para pihak yang penyelenggara ini atau yang terlibat, janganlah memanfaatkan yang 8,77 ini. Karena kan maaf ya, rasionalitas yang baru 8,77 tahun sekolahnya juga kan tidak bisa kritis kan. Iya. Ada lagi data lagi dari BPS juga bisa dicari di internet. Penduduk Indonesia yang usianya 15 tahun ke atas itu yang dari tidak pernah sekolah sampai lulus SMP itu jumlahnya 59,62%. Bagaimana kita ngomongin netralitas gitu kepada ya kalau dikasih sembako ya yang dilihat sembakonya kan gitu. Tapi maksud saya bukan sedang mempermasalahkan jumlah itu, tapi janganlah para pihak yang bermain di lapangan ini memanfaatkan lapisan ini. Ya udahlah, nggak usah ngomong netralitas, yang penting ini aja, sembako aja, terima. Kan itu yang disayangkan. Sebaliknya juga kepada para tokoh yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, dan catatan ini sampai 10,15%, mereka itu berkewajiban menarik ke atas. Ayo dong, gunakan rasionalitas dalam pemilu. Jangan membenarkan, sudahlah ikut aja yang populer gitu kan. Jadi ini kan bertanggung jawab juga kalangan intelektualitas ini untuk menarik saudara-saudaranya yang masuk kategori 59,62% tadi gitu loh. Oke, baik Prof. Ibnu, tapi kan kemudian ada yang mengatakan sebetulnya tingkat pendidikan kan sebetulnya sudah naik. Kemudian kita lihat bagaimana pemilih yang dominan ini kan berasal dari generasi muda, generasi Z yang kemudian disebutnya generasi kritis seperti itu, Prof. Saya juga mencatat KPU mengumumkan dari generasi milenial katanya generasi milenialnya sampai 68 juta lebih ya. Generasi Z-nya 46 juta. Tapi kalau saya hitung, oh ini mereka berada dalam usia yang 15 tahun ke atas tadi. Saya juga kok generasi milenial kok rata-rata baru lulus SMA sih, SMP sih. Ada apa di tanah air? Nah, jadinya makanya kalau kita tidak ingatkan begitu, maka nanti lebih suka dengan gimmick-gimmick, dengan cari popularitas yang tidak pakai nalar gitu. Nah ini sangat disayangkan. Oleh karena itu sekali lagi saya bukan sedang mempermasalahkan lapisan yang masih rata-rata di bawah SMP itu ya. Tapi sekali lagi janganlah memperdaya lah gitu ya. Janganlah memperdaya pemilih yang tingkat rasionalitasnya masih berkembang itu, kemudian dimanfaatkan untuk diolah supaya ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Pengemasan yang efektifnya seharusnya seperti apa, Prof? Pengemasan message-nya agar kemudian sampai seperti itu, kemudian soal netralitas, soal agar kemudian sampai pendekatannya kepada targetnya. Yang tadi yang mayoritas itu, targetnya. Ya. Maka opinion maker itu jangan bermain di gimmick dong, gitu. Supaya sampai ajak juga saudara-saudara kita yang masih
kategorinya 9, sekian% itu berpikir kritis kan bisa juga mereka kan diingatkan gitu. Jadi pemilihan itu tadi tuh seperti Prof Hamid bilang pemilihan ini menentukan 5 tahun ke depan seperti itu kan. Oke, baik. Prof Hamid mungkin ada catatan tambahan setelah tadi Prof Ibnu banyak kemudian memaparkan situasi terkininya. Saya ingin menyoroti secara khusus lembaga penyelenggara pemilu yang bernama Bawaslu. Kini Bawaslu, kita ini kan berada dalam poin kritis terhadap penyelenggaraan pemilu kita ya, masa kampanye ini. Ya, kemudian suara-suara seperti yang Anda kumpulkan itu tidak optimis ya. Nah sekarang tiba saatnya Bawaslu kita bawa terus sempritan ya untuk kasih kartu kuning, kartu merah kepada peserta pemilu yang benar-benar melanggar aturan. Saya kasih contoh kemarin, ada seorang calon peserta pemilu Bu ya, calon pemilihan presiden, wakil presiden, itu ke pesantren bagi-bagi uang kan, ada kan? Kok nggak disemprot? Padahal itu kan masa kampanye Pak, ada itu di sosial media, dibiarin. Kemudian mereka membangun alibi bahwa mereka kan tidak kampanye, hanya datang memberi sedekah. Karena definisi kampanye adalah memaparkan visi dan misi. Coba lihat tuh, betapa rendahnya standar moralnya kita itu ya. Membenarkan ya cara dengan mengelak dari aturan. Oh saya tidak kampanye. Baik. Nah sekali lagi saya membayangkan Bawaslu kita keras menegakkan aturan. Mungkin itu yang bisa memulihkan citra dan persepsi negatif orang terhadap penyelenggaraan pemilu. Oke, baik. Kita harapkan diskusi malam hari ini bisa menjadi masukan bagi aparatur negara ataupun penyelenggara pemilu agar kemudian netral dan juga profesional, agar pemilu yang jujur dan adil betul-betul bisa kemudian diciptakan dan diwujudkan. Baik, terima kasih Prof Hamid, Prof Falina dan juga Prof Ibnu telah berbincang malam hari ini dalam Visi Negarawan. Pemirsa, pemilu merupakan saatnya evaluasi arah dan tujuan bernegara. Apakah pemerintah menjalankan amanat rakyat sesuai panduan konstitusi atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok atau pribadi? Apakah berbagai kebijakan layak untuk dilanjutkan atau harus direvisi agar tepat sasaran? Namun, empuknya kursi sering membuat penguasa jadi enggan berdiri. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Siapa yang mendapat mandat berarti rencana kerjanya direstui rakyat. Namun, demokrasi elektoral rawan terjerumus menjadi sekedar prosedural. Penguasa menggelar kontestasi sekedar untuk meraih legitimasi. Demokrasi kehilangan esensi karena pemenang pemilu adalah milik mereka yang direstui. Mewujudkan aparatur negara yang netral butuh pemimpin bermoral. Aparatur negara bukan perpanjangan tangan penguasa, biarkan mereka bekerja untuk melayani seluruh warga negara. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.